Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengku Channel. Jadi guys, pada kalian yang menonton video ini, saya doakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat. Dan Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk mereaksi ya satu info yang sangat dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola ya. Dan ini merupakan satu perkabaran yang ada yang gembira, ada yang turut tidak berapa gembira. Karena apa? Nah, ada beberapa perkara yang harus kita bahas ya untuk kali ini, di mana pada 28 Mei ini akan ada perlawanan untuk all ASEAN ya, ataupun All Star ASEAN menghadapi Manchester United. Jadi ini merupakan satu kolaborasi ya di kalangan negara-negara ASEAN menghadapi sang jago, yaitu Manchester United. Tetapi guys, begitu malang sekali, bukan malang sekali lah, tetapi yang ada sedikit menjadi perdebatan adalah dari segi pendukung itu. Kerana ini akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil ya pada 28 Mei ini. Dan setakat hari ini kalau saya tengok berita, hampir 45,000 tiket perlawanan persahabatan antara kelab gergasi Liga Perdana Inggris, Manchester United dan ASEAN All Star di Stadium Nasional Bukit Jalil telah terjual. Kalau di Indonesia, 80,000 Stadion Gelora Bung Karno pasti penuh. Jadi kalau dilihat dari segi pendukung sepak bola nih, antara di Asia Tenggara ini Indonesia memang jago dari segi dukungan dan juga support terhadap sepak bola. Apatah lagi ada beberapa pemain dari negara mereka yang turut ya senarai nama itu. Saya ada lihat antaranya Asnawi, dan kalau di Malaysia ada juga satu atau dua orang ya pemain dari Malaysia yang akan gabung menghadapi Manchester United nih. Nah, namun kita lihat bagaimana sambutan ketika perlawanan ini dilakukan di Malaysia. Jadi kalau dilihat di sini, Presiden AFF akui Indonesia market terbesar ya. Kalau dari segi sepak bola ni, Indonesia 80% daripada jumlah penduduk itu adalah penggemar sepak bola. Jadi kalau di Malaysia ni jumlah penduduk baru 32 juta orang. Indonesia 300 juta jiwa. Jadi 10% lebih power, lebih tinggi jumlah penduduk itu. Jadi kalau dari segi sepak bola, kalau bagi saya lah, Indonesia memang adalah market terbesar untuk sepak bola. Cuma dimainkan untuk kali ini di Malaysia. Jadi apapun, kita semak dulu video ini yang mana dikatakan di sini ya. Presiden AFF akui di sini Indonesia market terbesar. Tiket Manchester United versus ASEAN sepi. Jadi apapun kita tengok, mungkin ada perkara-perkara yang perlu ditambah baik selepas ini, di mana sepatutnya venue perlawanan yang terbaik untuk dilakukan perlawanan seumpama ini, sebab ini adalah gabungan ASEAN ya. Ini mencerminkan ASEAN. Jadi salah satu perkara yang dilihat juga mungkin oleh AFF dan juga FIFA sekali mungkin melihat dari segi sambutan itu, kalau Indonesia sudah diakui ya, dia punya supporter itu sangat luar biasa. Jadi di Malaysia mungkin boleh mengikuti jejak Indonesia bagaimana supporter itu bisa mendukung ya pemain-pemain, sebab masing-masing dari negara ASEAN ini ada wakil untuk menghadapi Manchester United pada 28 Mei ini. Jadi langsung kita semak info dalam klip video ini. Jom. Presiden AFF akui Indonesia market terbesar. Kalau Indonesia ni asal main bola memang penuh je stadion itu. Memang atmosfer pendukung Indonesia luar biasa. Lihat yang ini nih, ketika menghadapi baru-baru ini Bahrain, full. Wah. Tiket pertandingan antara ASEAN All Star versus MU udah
sudah resmi dijual, di mana harga tertinggi adalah Rp1.500 Malaysia atau 5,7 juta rupiah. Sedangkan Luar biasa, yang paling murah mahal. adalah Rp50 Malaysia atau VIP 1.500. Nah, sampai narasi ini ditulis, diketahui tiket yang dirilis belum habis terjual. Tentu ini adalah sebuah kabar yang dirasa nggak umum, mengingat Manchester United adalah salah satu tim yang punya nama besar. Nah, yang bikin gokil, perkara tiket yang belum habis, pihak ASEAN kabarnya menyalahkan Indonesia. Menurut mereka, Indonesia dianggap egois karena terkesan nggak mau membantu kesuksesan acara yang diselenggarakan oleh Malaysia dan Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF itu. Sesuatu yang kemudian ditanggapi secara kalem oleh pihak Indonesia, terutama PSSI, yang memilih untuk bodo amat. Karena biar gimana pun PSSI merasa udah membantu sebisanya dengan menyumbangkan 2 pemain ke ASEAN All-Stars, yaitu Asnawi dan Ferrari. Ada sumbangan. Berbanding terbalik dengan Muhammad Ferrari dan Asnawi anggota skuad dari Indonesia. Indonesia sekarang seperti Jesus atau minimal Rizky Ridho yang dikirim. Tapi kalau yang lain-lain itu kan menghadapi China tidak lama lagi, ada sebulan lagi. Jadi itu yang Asnawi dengan juga Muhammad Ferrari. Ada juga wakil diantar oleh Romeni. Sebanyak 17 nama telah diumumkan secara resmi sebagai bagian dari skuad sementara ASEAN All-Stars asuhan Kim Sang-sik. Oh, dia yang buat yang mengasuh, hanya Filipina dan Singapura yang Kim Sang-sik belum merilis nama pemain mereka. Nah, dari nama-nama yang ada, tentu ada beberapa nama familiar di ASEAN yang nggak ada dalam skuad. Seperti misalnya, Chanatip Songkrasin, Teraton Bunmatan, Nguyen Tian Lin, Arif Aiman, dan lain-lain. Indonesia sendiri akhirnya secara resmi benar-benar mengirim Asnawi dan Ferrari sebagai perwakilan. Tentu saja di luar dari apapun, ini akan jadi pengalaman yang bagus buat pemain-pemain yang ada. Melawan tim seperti Manchester United yang reputasinya udah mendunia. Nah, bagi Malaysia lawan sendiri selaku tuan Manchester, rumah, guys. mereka ingin untung dong. Begitu juga dengan AFF, karena bagaimanapun ini adalah pertama kalinya ASEAN All-Stars berkumpul untuk melawan Manchester United. Namun kembali lagi, perihal soal Indonesia yang cuma nyumbang 2 pemain dirasa menjadi titik kontroversial dan ketidakpuasan bagi panitia. Sedangkan bagi PSSI, so pasti mereka nggak mau ambil resiko dengan mengirim pemain-pemain utama timnas Indonesia yang sedang fokus menatap 2 laga sisa di round 3. Karena kocak China aja, dan Jepang. misal ada pemain yang cedera gara-gara ikutan ajang nggak resmi gini, terus imbasnya jadi ribet buat timnas. Kalau misalnya Indonesia dari awal udah dipastikan lolos atau nggak lolos, mungkin ceritanya beda. Lah ini kan probabilitasnya masih oke. Jadi apapun caranya, Indonesia masih punya peluang, kan gitu. Betul. Kalau dilihat, Indonesia sudah menghantar 2 pemain. Lepas tu, kenapa tidak dimain pemain-pemain utama mereka? Sebab menghadapi 2 laga besar Piala Dunia, guys. Ini persahabatan. All-Star ASEAN ini menghadapi Manchester United. Walaupun nama besar, tapi ada perlu diimbang tara juga sana kan. Lanjut, saat kontroversi soal pemanggilan pemain terus terjadi, pihak Malaysia diketahui udah ngumumin harga tiket bagi para fans yang ingin menonton pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Stars. Nah, untuk harga termurahnya yaitu Rp190.000, sementara yang paling mahal kabarnya adalah Rp5,7 juta. Tentu melihat ini semua, ya sebenarnya harganya masih terbilang terjangkau lah bagi para fans, terutama fans dari Manchester United yang berasal dari kawasan ASEAN. Meskipun begitu, sampai narasi ini ditulis, tiket yang udah dijual nyatanya belum habis. Bahkan menurut beberapa sumber, laga antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United tidak terlalu menarik bagi para pecinta sepak bola. Sehingga dalam beberapa hari tiket yang terjual cuma beberapa ribu aja. Tapi saat MU berhasil melakukan remontada pas lawan Lyon kemarin, rupa-rupanya hal itu mampu memberikan dampak yang lumayan dalam penjualan tiket. Yang mana itu terbukti karena sampai saat ini tiketnya sudah terjual hingga 45.000 lembar. Kepala Eksekutif Pro Event Group, Julian Kam, yang merupakan pihak promotor yang bertanggung jawab atas acara ini, menjelaskan kalau semua itu benar adanya. Sejauh ini responnya sangat baik, penjualan tiket hampir mencapai 45.000. Kami berharap lebih banyak penggemar yang datang untuk menyaksikan perhelatan olahraga terbesar di Malaysia pada tahun 2025. Apalagi setelah penampilan United di perempat final Liga Eropa, saya rasa para penggemar sangat antusias untuk datang berbondong-bondong. Penggemar dari ASEAN juga akan hadir, jadi segera dapatkan tiket Anda, kata Julian Kam dikutip dari Bola Sport. Iyalah, kalau saya lihat untuk perlawanan seumpama ni dalam tempoh yang terdekat ada
kalau di ASEAN ni lah, Indonesia dia akan menghadapi China dan juga Jepang. Ini round yang ketiga dan ini merupakan perjuangan ya, harga mati sebab ingin membawa Indonesia sampai ke peringkat level dunia. Kalau untuk perlawanan persahabatan ini, sungguh pun gabungan ASEAN, Indonesia sudah menghantar 2 pemain dan kalau dikira dari segi penjualan tiket dikatakan 45,000 baru terjual. Ya, mungkin dari segi kawasan strategik itu tidak berapa menggalakkan seperti mana Indonesia. Sebab Indonesia kalau sebut tentang sepak bola sudah pasti penggemarnya itu luar biasa, atmosfer luar biasa. Pendukungnya sehingga membuat spanduk besar ya, memberi dukungan, apatah lagi ada pemain-pemain mereka yang bermain. Itu yang membedakan Indonesia dan juga negara-negara yang ada di rantau Asia Tenggara ini. Dan kalau dilihat Malaysia mungkin dia membawa venue perlawanan ini, salah satu mungkin ingin memperkenalkan persepak bolaan di ASEAN ini. Salah satu Indonesia, atmosfernya sumpama itu. Mungkin di Malaysia juga memperkenalkan budaya sepak bolanya begitu. Cuma kalau dari segi dukungan itu yang sedikit menjadi cabaran bagi panitia, karena memang kalau penggemar sepak bola Malaysia ini tidak seperti mana yang berlaku di Indonesia. Kalau Indonesia yang setahu saya dia punya pendukung-pendukung ini, mereka punya dukungan seperti ingin pergi berperang. Itu yang saya lihat, berbaju merah ya, memenuhi stadion, lepas tu dengan semangat yang berkobar-kobar, dan ini yang sehingga orang Inggris tertarik dengan budaya sepak bola di Indonesia, sehingga orang Inggris ada membuat ya, mencatat satu buku terkait tentang sepak bola di Indonesia. Itu yang uniknya pada Indonesia. Nah, kalau dikatakan di sini Indonesia market terbesar dari segi sepak bola, memang benar. Sehingga FIFA sendiri pun ingin menjadikan Indonesia ini sebagai satu tempat untuk menjadi perintis kepada budaya sepak bola yang ada di Asia Tenggara ini dan juga pada dunia luar, karena telah terbukti sebelum ini Indonesia menjadi tuan rumah sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Mereka sukses dari segi dukungan full stadion, dari segi bagaimana manajemen, dari segi pengurusan di peringkat federasi memang cukup komplit sehingga diterap oleh FIFA. Kantor FIFA pun ada di Indonesia. Jadi ya begitulah keadaannya. Apapun kita coba memberi dukungan terhadap pemain-pemain kita dari Malaysia, ada juga dari Indonesia, ada juga, dan negara-negara ASEAN yang lain ada menghantar wakil. Jadi untuk perlawanan ini kita beri dukungan yang penuh ya terhadap perjuangan mereka. Sungguh pun ini adalah perlawanan persahabatan, tetapi ini juga mencerminkan bahwa di ASEAN ini ada juga pemain-pemain yang berkelas begitu, yang bisa menghadapi dengan Manchester United. Jadi untuk timnas Indonesia ini juga menjadi wakil satu-satunya dari ASEAN. Jadi dua-dua kita dukung. Semoga perjuangan timnas Indonesia untuk menghadapi China dan juga Jepang dapat sukses. Dan kalau diantar dua pemain bukan seperti mana yang diharapkan seperti Jejos, Rizky Ridho, itu adalah untuk standby menghadapi perlawanan yang lebih besar lagi. Ini level dunia. Ini adalah kalau yang All Star ASEAN ini adalah persahabatan saja. Namun inilah pengenalan sepak bola bahwa kita di ASEAN ini juga tidak kurang hebatnya ya. Ada wakil, salah satunya wakil tunggal ke Piala Dunia Indonesia. Lepas tu menghadapi Manchester United, ada masing-masing pemain-pemain yang menjadi wakil untuk menghadapi Manchester United nanti. Jadi apapun guys, semoga sepak bolaan di ASEAN ini dapat berkembang maju ya. Mungkin ini juga
seiring dengan apa yang dirintis oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia, dia dapat memberi suntikan motivasi ya terhadap tim-tim yang ada di ASEAN ini turut sama-sama berkembang. Begitu yang saya lihat, apa yang Pak Erick Thohir lakukan bukan sekadar pada Federasi Sepak Bola Indonesia, tetapi membangkitkan semangat seluruh ASEAN untuk membawa sepak bola ASEAN ini boleh pergi jauh lagi. Jadi apapun, itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.